Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak dan kuliah pengembangan alat laboratorium fisika Bapak Dr. Yosin Puri, SPD MSc, dan Bapak Yohandi MSc PSD. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengaruh simulasi PET berbantuan LKPD pada materi, momentum, dan impuls. Anggota kelompok itu saya sendiri, Sylvia Agustin, NIM 2017-5015, dan Cynthia Nofebrini 2017-5016. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok. Pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Nafabiti. Kepada Cynthia dipersilakan. Baik, terima kasih pada rekan saya Silvi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pertama, yaitu dipengaruhi oleh pembelajaran fisika. Tidak hanya teori harus didukung dengan percobaan laboratorium. Yang kedua, di latar belakangnya oleh kurikulum 2013 menuntut pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu 5M, yang mana pembelajaran fisika jarang dilakukan praktikum, yang mana kurangnya alat dan bahan, kurangnya pemahaman guru tentang percobaan-percobaan fisika, dan kurangnya waktu untuk melakukan kegiatan laboratorium. Yang keempat, di latar belakangi materi yang lebih kompleks dan rumit serta sulit dipahami oleh peserta didik yang membutuhkan alat percobaan sebagai media penunjang momentum dan impuls. Sehingga kami memberikan solusi, yaitu penggunaan simulasi PET berbantuan LKPD berbasis model discovery learning pada materi, momentum, dan impuls. Next. Dari latar belakang kami memberikan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana bentuk pengembangan LKPD simulasi PET berbasis discovery learning pada materi, momentum, dan impuls. Lalu memperoleh tujuan penulisan, yaitu mengembangkan LKPD simulasi PET berbasis discovery learning pada materi, momentum, dan impuls. Baik, dilanjutkan. Di sini kami mengembangkan LKPD fisika SMA berbasis discovery learning, yang mana di dalam layar ini dan Zoom ini dilihatkan cover, yang mana covernya telah nampak di layar Zoom, yang mana itu judulnya LKPD fisika SMA berbasis discovery learning, momentum, dan impuls. Dalam cover ini adanya nama identitas siswa, yaitu ada nama dan kelas. Lalu ada identitas penulis, yaitu dari program studi pasca sarjana pendidikan fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tahun 2021 untuk kelas 10 semester 2. Next. Nah, inilah LKPD yang telah kami kembangkan. Isinya yang pertama itu adanya, awalnya itu cover. Setelah cover itu di latar belakang itu ada kata pengantar. Di kata pengantar ini bisa di layar, yaitu ucapan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat untuk yang dapat menyelesaikan LKPD fisika. Nah, bisa dilihat dari Zoom. Next, lanjut ke bawah. Setelah kata pengantar, selanjutnya dalam LKPD itu ada daftar isi.
yang mana daftar isi itu adanya kata pengantar, daftar isi, terus petunjuk pengguna, ada petunjuk untuk pendidik, petunjuk untuk peserta didik, lalu kompetensi, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Lalu materinya momentum dan impuls. Dalam momentum impuls kita memakai model yaitu discovery learning, mana ada langkah kerja yang pertama ada stimulation atau mengamati, yang kedua ada problem statement menanyakan masalah, yang ketiga data collection yaitu mencoba, yang keempat itu data processing yaitu pengolahan data, yang kelima verification yaitu pengujian hipotesis, dan yang langkah terakhir dari discovery learning itu adalah generalization yaitu mengkomunikasikan. Dan selanjutnya ada evaluasi dalam bentuk soal, dan terakhir adanya daftar pustaka. Baik, kita lanjut dari daftar isi tadi udah tahu yang apa aja yang harus ada dalam LKPD. Yang pertama tadi, di dalam LKPD itu adanya identitas pembelajaran. Itu adanya nama sekolah itu untuk tingkat SMA, mata pelajaran fisika kelas 10 pada semester 2, materi pokok yang akan diajarkan itu pada LKPD ini momentum dan impuls. Submaterinya tumbukan. Nah, di sini ada petunjuk untuk pendidik maupun peserta didik dalam menggunakan LKPD. Untuk petunjuk untuk pendidik itu, yang pertama pendidik bertanya dan memberikan sebuah masalah kepada peserta didik. Yang kedua, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah. Dan yang ketiga, pendidik memberikan kesempatan untuk menguji. Yang keempat, peserta didik dalam pengujian hipotesis berikan dari materi. Yang kelima, doronglah peserta didik dalam merumuskan kesimpulan. Dan terakhir itu laksanakan penilaian itu petunjuk untuk pendidik. Sedangkan untuk peserta didik petunjuknya dalam pembelajaran itu berdoalah terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memahami KI, KD, dan indikator pembelajaran untuk memudahkan peserta didik melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, ikutilah petunjuk-petunjuk yang ada pada kegiatan belajar. Yang keempat, laksanakan kegiatan belajar dengan tahapan model discovery learning. Yang kelima, apabila Ananda mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan belajar pada LKPD, mintalah petunjuk guru. Dan yang terakhir, petunjuk belajarnya itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, jawablah pertanyaan yang ada dalam LKPD. Nah, selanjutnya kompetensi inti, yaitu adanya KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4, yang kita sudah mengetahui juga, dan kompetensi dasar. Nah, dalam KD ini, untuk momentum itu ada KD pengetahuan dan keterampilan. Untuk KD pengetahuan itu ada 3.10, yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk KD keterampilannya itu pada 4.10, yaitu menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas. Nah, selanjutnya indikator. Nah, indikator kita turunkan dari KD tadi. Nah, selanjutnya materi. Materi itu momentum dan impuls. Yang pertama dalam itu ada tumbukan yang kan materinya kita jelaskan tumbukan. Tumbukan itu adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sebab sebagian energi mungkin diubah menjadi panas akibat tumbukan atau terjadi perubahan bentuk. Jadi tumbukan ini terdapat perbedaan jenis berdasarkan nilai koefisien elastisitasnya, atau disebut juga koefisien restitusi yang disebut E. Yang mana dari dua buah benda itu mengalami bertumbukan, sehingga sebagai harga negatif dari perbandingan antara beda kecepatan kedua benda yang bertumbukan sesaat sesudah tumbukan dan sesaat sebelum tumbukan, sehingga sebelum tumbukan. Sehingga untuk koefisien elastisitasnya terbatas 0 besar dari 0 maupun E kecil dari 1. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Di sini kita bisa lihat tumbukan lenting sempurna seperti gambar. Lanjut.
Untuk tumbukan lenting sempurna tadi dirumuskan dengan P1 sama dengan P2 sama dengan min P1 absen dikurang P2 absen. Di sini adalah menyatakan kecepatan relativitas dua benda sebelum tumbukan. Sedangkan untuk yang memakai absen tadi, P1 absen dikurang P2 absen ini menyatakan kecepatan relatif dua benda setelah tumbukan. Jadi untuk lenting sempurna ini, restitusinya itu bernilai, E-nya itu bernilai 1. Yang mana tumbukan lenting sempurna sepusat atau seluruh geraknya terletak pada satu garis lurus, yang itu kelajuan relatifnya kedua benda setelah tumbukan sama dengan kelajuan relatif sebelum tumbukan. Jadi tidak ada terpengaruh massa benda yang bertumbukan untuk lenting sempurna. Selanjutnya kita bahas yaitu tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian ini, pada umumnya ada dua buah benda yang bertumbukan. Sebagian besar mengalami tumbukan lenting sebagian, dan sebagai contohnya adalah bola tenis atau bola kasti yang dilepas dari ketinggian H1 di atas lantai akan terpental setinggi H2, di mana H1 selalu lebih kecil dari H2. Nah, bisa kita perhatikan di gambar. Inilah tumbukan sebelum tumbukan, gambar yang A dan B ini sebelum tumbukan. Selanjutnya saat tumbukan maka dia berdekatan dan setelah tumbukan berjauhan lagi. Sehingga pada pembahasan tumbukan lenting sempurna diperolehkan tadi min delta V per V absen per delta V sama dengan 1. Itu untuk yang tadi yang sempurna tadi. Sedangkan untuk yang tumbukan sebagian, next di bawah, kita tarik ke bawah. Sehingga E-nya itu sama dengan min delta V absen per delta V sama dengan min V2 absen dikurang V1 absen per V2 dikurang V1. Yang mana koefisien restitusinya ini adalah terbatas, yaitu antara 0 dan 1. Jadi untuk sebagian ini berada di tengah-tengah, yaitu E-nya besar sama dengan 0 maupun besar sama dengan 1. Berarti bukan nilainya 1. Kalau untuk nilainya 1 berarti itu lenting sempurna. Kalau lenting sebagian dia di antara 1 dan 0. Antara 0 sampai 1. Lanjut terakhir itu tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali ini, segumpalan plastisin dilempar dalam arah mendatar menuju ke sebuah bola biliar yang diam di atas lantai licin. Plastisin tersebut menumpuk sentral bola dan sesaat setelah tumbukan. Jadi plastisin ini menempel pada bola biliar dan keduanya kemudian bergerak bersama dengan kecepatan sama. Ini adalah contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, sesaat setelah tumbukan kedua benda bersatu dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Inilah seperti gambar. Awalnya tadi sebelum tumbukan mereka berjauh, lalu saat terjadi tumbukan berdekatan. Dan setelah tumbukan pun mereka keduanya benda bersatu dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Nah, seperti gambar yang telah terlihat, sehingga untuk lenting tidak lenting ini bernilai M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 absen tambah M2 kali V2 absen. Sehingga persamaannya menjadi ini kita ambil aja, lalu kecepatan yaitu V sama dengan M1 per M1 tambah M2 dikali V1. Jadi dengan mengetahui massa dan kecepatan mula-mula dapat dihitung kecepatan benda setelah tumbukan. Setelah kita memahami materi yang telah ada pada LKPD tadi dijelaskan, lanjut kita langkah kerja, yaitu menggunakan model berbasis discovery learning. Yang pertama, model pertama itu adalah stimulation, mengamati. Jadi diberikan gambar dalam LKPD ini, yaitu peserta didik mengamati gambar yang terkait masalah tumbukan. Seperti gambar ada gambar dua mobil yang saling bertabrakan atau bertumbukan. Apa yang terjadi? Jadi dari gambar itu siswa ini disuruh cobalah Ananda amati yang terjadi dalam gambar tersebut. Setelah itu, masalah apa yang Ananda lihat dalam gambar tersebut? Jadi peserta ini disuruh mengamati stimulation itu. Next,
Langkah kedua itu namanya problem statement, itu menanyakan masalah. Jadi peserta didik meninjau masalah-masalah pada gambar yang diamati, lalu peserta didik menganalisis masalah yang akan dipecahkan. Dari penampilan gambar yang Anda amati tadi, berikanlah pertanyaan dan tanggapan Anda. Jadi setelah peserta didik itu mengamati, lalu dia memberikan yaitu menganalisis dari masalah itu dan dia tuangkan dalam tulisan ini, dalam LKPD dituliskannya apa dari gambar yang telah diamatinya tadi, tanggapannya. Lanjut yaitu data lagi. Ya, langkah ketiga itu data collection atau mencoba. Jadi peserta didik telah merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang mana dari pertanyaan-pertanyaan yang Ananda buat tadi pada tahap kedua tadi, cobalah Ananda tulis jawaban sementara yang Ananda ketahui dari pertanyaan tersebut. Jadi kan awal pertama tadi dia mengamati gambar, lalu diberikannya pertanyaan-pertanyaan misalnya, kenapa mobil itu bertabrakan? Apa yang terjadi? Jadi dia tuangkan, lalu dia berikan jawabannya untuk data collection itu mencoba. Jadi dia memberikan hipotesis dulu, jawaban sementara dari peserta didik itu dituangkan di LKPD ini. Next. Selanjutnya setelah dia diberi hipotesis, lalu kita dalam LKPD ini kita meminta peserta didik melakukan praktikum, yang mana tujuannya yang pertama itu menganalisis perubahan yang terjadi pada peristiwa tumbukan pada gambar tadi kan udah diamati tadi. Lalu yang kedua menganalisis perubahan momentum pada peristiwa tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali. Jadi itu tujuan untuk melihat nanti dalam praktikumnya. Yang ketiga menganalisis hukum kekekalan momentum pada peristiwa tumbukan. Jadi ada 3 tujuan yang diharapkan dapat peserta didik mendapat jawaban yang benar dari hipotesis dia tadi. Lalu alat dan bahannya yang pertama itu laptop, yang kedua itu simulasi PET. Jadi kita memakai aplikasi PET di sini karena kita virtual. Lalu langkah kerja yang pertama itu, langkah kerjanya menyiapkan alat dan bahan, menghidupkan laptop yang terhubung ke internet. Lalu yang kedua kita klik. Jadi ini ada websitenya, linknya, klik link itu https pet.colorado dan itu sesuai dengan yang ada di buku LKPD-nya. Lalu yang ketiga pilih intro atau explore ID. Langkah ketiganya itu, yang langkah keempat yaitu atur simulasi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama klik validasi energi kinetik dan volume jika ingin menampilkan klik semua opsi. Yang kedua, klik refresh untuk mengulang simulasi tanpa mengatur ulang. Ini dia. Seperti nomor 5 tampilan simulasinya ini, yang kelima ya. Dan nampak sesuai dengan langkah-langkahnya. Nanti untuk yang percobaan praktikum tadi nanti dijelaskan oleh teman saya. Saya lanjutkan dulu tentang LKPD yang ada isi LKPD-nya. Lalu yang poin ke-6 itu setelah langkah-langkah praktikum tadi kan, langkah ke-6 itu next. Setelah mengikuti langkah 4 dan 5, jadi klik more data. Ananda dapat merubah nilai massa bola 1 dan 2 pada kolom massa dan kecepatan. Atur jarak bola pertama dan bola kedua. Itu dia, ini dari gambarnya ya, kita atur menggunakan ini panah yang telah ada pada Zoom. Ini dia. Lanjut yang poin ke-7. Setelah mengikuti langkah 4, 5, dan 6 pada percobaan lenting sempurna dengan elastisitas 100%, buatlah massa bola 1 dan 2 sesuai pada tabel percobaan. Untuk percobaan massa bola 1 dan 2 ini nilainya sama massanya. Lalu kita klik massa bola dan rubahlah sesuai tabel. Lalu catatlah nilai kecepatan awal, kecepatan akhir, momentum awal, momentum akhir, dan nilai energi kinetik awalnya. Setelah semua nilai tercatat, klik play sampai bola 1 dan 2 bertumpukan. Nah, ini dia ya dari gambar yang ada di Zoom ini ya. Lanjut. Setelah itu kita bertumpukan, klik ini tanda untuk menghentikan. Ya. Lakukan hal yang sama untuk percobaan massa bola 1 dan 2
tidak sama. Jadi kita ada dua percobaan, ada masanya untuk tabel pertama itu masanya sama dan yang keduanya masanya berbeda. Nah, itu kan kita lihat bagaimana kecepatannya, momentum awal, momentum akhir dan nilai energi. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya itu lakukan hal yang sama pada langkah 7 untuk percobaan lenting sebagian. Elastisitas lenting sebagian ini elastisitasnya 50% dan tidak lenting sama sekali dengan elastisitas 0%. Nah, itu dia kita lakukan untuk melihat kan dari lentingnya. Setelah itu poin ke-9 dalam praktikumnya, yang ke-9 itu menjalankan praktikum menggunakan simulasi dan isi tabel hasil pengamatan. Istilah tabel percobaan sesuai data yang disesuaikan. Yang pertama, yang A itu tumbukan lenting sempurna, yang mana untuk tumbukan lenting sempurna ini elastisitasnya atau E tadi 100%, yaitu nilai kan 1. Ada percobaan 1, ada massa bola 1 dan 2 ini sama. Nah, yang untuk percobaan 2, massa bola 1 dan 2-nya tidak sama. Itu yang akan kita lihat hasilnya nanti dari tabel ini yang kita lakukan dalam percobaan simulasi PET. Nah, lalu yang kedua itu tumbukan lenting sebagian, yang mana elastisitas untuk sebagian ini 50%. Adanya percobaan untuk 1 itu massa bola 1 dan 2 sama, dan percobaan 2 massa bola 1 dan massa bola 2-nya tidak sama. Supaya kita lihat hasilnya nanti di simulasi PET. Apakah sama dengan rumus yang kita pakai? Itu yang kita lakukan praktikumnya untuk membuktikan. Lalu yang ketiga itu tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu elastisitasnya 0%. Yang mana percobaan 1, massa bola 1 dan 2-nya sama, akan kita lihat. Yang kedua, percobaan 2, massa bola 1 dan 2 tidak sama. Nanti hasil koefisien restitusinya apakah 0%, gitu, nanti kita buktikannya. Selanjutnya, kita lanjut tahapan dari discovery learning tadi, model discovery learning selanjutnya itu data processing, yaitu hasil data kita. Yang mana setelah kita melakukan praktikum, olahlah data yang sudah didapatkan menggunakan rumus yang telah dipelajari. Jadi ini data tadi kita sesuaikan, kita isi dalam tabel dalam simulasi PET tadi. Lalu kita cocokkan data yang diperoleh tadi menggunakan rumus yang kita pelajari dalam fisika. Kita masukkan dalam tabel dalam kotak ini. Dan selanjutnya tahapan kelima itu verification, yaitu pengujian hipotesis. Jadi hipotesis yang di awal tadi, tahapan yang ketiga tadi, apakah sama, apakah benar, itu kita uji hipotesis kebenarannya. Jadi peserta didik diminta untuk mengambil jawaban dan merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerima penolakan hipotesis yang diperoleh dari data yang sudah benar. Jadi, dari data yang Anda peroleh, tuliskanlah hasil kesimpulan Anda sesuai langkah kerja praktikum yang Anda lakukan. Jadi, terbukti nanti. Dan yang terakhir yaitu tahapannya itu generalization, yang mana mengkomunikasikan. Jadi, dalam tahapan ini, yaitu mengkomunikasikan, peserta didik diminta untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini yang telah didapat tadi berdasarkan praktikum yang dilakukan dan juga penjelasan dalam LKPD. Setelah kita lakukan tahapan-tahapan model discovery learning tadi, kita masuk yang terakhir itu dalam LKPD adanya evaluasi. Bagaimana? Kenapa untuk evaluasi ini kita perlu dalam LKPD? Jadi itu digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa ini sampai mana dalam praktikum maupun penjelasan yang ada dalam LKPD itu. Nanti kita beri nilainya berapa poin yang dapat dan diberi para guru. Dan selanjutnya dalam LKPD itu adanya daftar pustaka, dari mana sumber-sumber yang diperoleh kita masukkan membuat LKPD ini terletak pada daftar pustaka. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada rekan saya, Sophie. Dilanjutkan. Banyak kepada rekan saya, Cynthia Nasabini, yang telah menjelaskan apa yang melatar belakangi kami mengembangkan LKPD ini dan bentuk atau hasil produk LKPD yang telah kami kembangkan tentang momentum dan impuls menggunakan simulasi PET. Selanjutnya itu akan saya jelaskan bentuk simulasi dan bagaimana cara kita menjalankan simulasi itu. Berhubung waktunya tinggal beberapa menit, lebih baik kita masuk baru saja rekan-rekan. Kita stop dulu ya.
Ya, mohon maaf kalau tadi kita terkendala terputusnya. Kan untuk simulasi PET-nya di sini sudah dijelaskan oleh rekan saya, sudah dijelaskan angka penggunaan PET itu. Kita masuk ke menu intro. Di menu ini kita bisa klik energi kinetik dan nilai dari kecepatan atau momentum yang ada pada bola satu atau bola dua. Nah, untuk sesuai dari KPD atau percobaan yang akan kita lakukan, itu yang sebelumnya kita itu melakukan 3 percobaan, itu pada lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, untuk lenting sempurna ini elastisitas bola itu ada di 100%, jadi pastikan ini sudah 100%. Kita klik more data. Di sini kita bisa merubah massa, jarak, merubah kecepatan, dan melihat nilai momentum untuk bola satu maupun bola dua. Nah, jika mengikuti tabel percobaan itu pada tumbukan lenting sempurna percobaan pertama dengan massa bola 1 dan 2 yang sama itu sebesar 0,5. Jadi yang keduanya juga sebesar. Untuk kecepatan awal bola satu ada 1, dan kecepatan duanya itu min 0,5. Oke. Di sini kita bisa mencatat untuk massa yang sama itu massa 0,5, dan bola kedua dengan massa 0,5 itu momentum bola satunya sebesar 0,5 dan momentum bola duanya sebesar min 0,5. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, di sini yang kita rubah adalah kecepatan awal itu 1 dan min 0,5. Nah, untuk posisinya tetap sesuai yang sebelumnya, itu adalah minus 1 dan 1. Di sini angka minus menunjukkan arah dari bola tersebut. Karena kita akan melakukan sebuah tumbukan, jadi ada yang berlawanan, yang satunya minus, yang satunya plus. Jadi, dicatat nilai momentumnya berapa, kecepatan awal, kecepatan akhirnya berapa, dan massanya berapa. Ini juga jangan lupa untuk mencatat berapa besar energi kinetik awal sebelum tumbukan, yaitu 0,31 Joule. Setelah itu kita klik play, kita bisa lihat bola ini bertumbukan dan setelah bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan itu kecepatan awal dan kecepatan akhirnya berubah, begitu pula dengan momentum bola yang pertama dan bola yang kedua. Kita catat, masukkan ke tabel, dan kita juga catat energi kinetik setelah tumbukan untuk tumbukan lenting sempurna yang elastisitasnya 100%. Selanjutnya kita bisa refresh, dan kita melihat bagaimana jika massa bola satu maupun bola duanya ini memiliki besar yang berbeda. Untuk massa bola satu itu sebesar 1 kilo, massa bola duanya 1,5. Ya, tetap sama, dan kecepatan awal itu 1, kecepatan akhirnya 0,5. Nah, ini bisa kita lihat momentum awal dari bola satu itu 1, momentum akhir dari bola satu itu min 0,75, dan energi kinetiknya ada di simulasi tersebut. Lalu kita bisa klik play dan lihat bagaimana bola ini bertumbukan. Bisa kita lihat kecepatan akhir dan awal bola itu juga berubah menjadi min 0,8, kecepatan
akhir dari bola 2 0,7, begitu pula dengan momentumnya dari bola tersebut setelah tumbukan juga berubah. Nah, dari tabel dan simulasi yang telah kita jalankan, siswa bisa melihat bagaimana untuk nilai dari tumbukan ranting sempurna ini. Jika masanya sama, bagaimana kecepatan awal dan akhirnya sebelum maupun setelah tumbukan, bagaimana juga perubahan momentum sebelum dan setelah tumbukan, dan bagaimana juga energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan. Nah, untuk percobaan yang kedua, itu untuk lenting sebagian. Yang kita tahu lenting sebagian itu elastisitasnya tidak sampai 100%. Kita bisa buat 50% sesuai dengan tabel. Untuk masa percobaan yang pertama itu masa bola 1 dan 2-nya sama, itu 0,5, masa bola 2-nya juga 0,5. Untuk kecepatan awalnya sudah ditentukan seperti ini, dan kita catat berapa perubahan momentumnya. Ini kita juga catat energi kinetiknya, lalu kita klik play. Dan pastikan elastisitasnya sudah 50% untuk lenting sebagian. Kita klik play. Oke, setelah tumbukan, kita bisa melihat ada perubahan yang berbeda dengan lenting sempurna. Di sini energi kinetiknya berbeda setelah tumbukan. Begitu pula dengan perubahan momentum dan kecepatan dari bola tersebut. Jangan lupa untuk dicatat ke tabel untuk kita lihat dan analisis di pengolahan data. Selanjutnya, bagaimana jika masa bola ini berbeda satu sama lainnya? Untuk masa bola 1 itu 1, masa bola 2-nya 1,5. Nah, kita catat perubahan momentumnya, kita catat energi kinetiknya, dan kita klik play. Hal yang sama kita lakukan di tabel pertama tadi. Setelah itu, kita catat perubahan dari energi kinetik setelah tumbukan, begitu pula dengan kecepatan awal, kecepatan akhir, momentum awal, dan momentum akhir dari bola setelah tumbukan. Nah, setelah dicatat, kita masuk ke percobaan ketiga untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang kita ketahui untuk tumbukan tidak lenting sama sekali ini, elastisitasnya berada pada 0%. 0%. Hal yang sama juga kita lakukan untuk masa bola yang sama antara bola 1 dan 2 itu 0,5. Bola 2-nya juga 0,5. Oke. Kita rubah kecepatan awalnya itu 1, kecepatan akhirnya 0,5. Oke, kita catat momentum saat bola 1, momentum bola 2 sebelum tumbukan. Kita catat energi kinetiknya, dan kita klik play. Nah, ini bisa kita lihat perbedaan untuk tidak lenting sama sekali. Bola 1 dan bola 2 itu berjalan dengan arah yang sama. Tidak ada lemparan antara bola 1 maupun bola 2. Ini kita juga catat perubahan energi kinetik setelah tumbukan, begitu pula dengan kecepatan bola 1, bola 2 setelah tumbukan, dan perubahan momentumnya. Ini bisa kita lihat perbedaannya sangat mencolok. Itu pada kecepatan bola 1 dan 2 untuk tidak lenting sama sekali itu bernilai sama untuk setelah tumbukan, karena mereka bergerak beriringan. Sekarang kita lihat bagaimana jika masanya berbeda antara bola 1 dan 2 di tidak lenting sama sekali. Untuk masa bola 1-nya 1, masa bola 2-nya 1,5. Nah, kita catat lagi energi kinetik, kecepatan, dan momentum untuk sebelum tumbukan, dan kita cek lagi apakah elastisitasnya sudah di 0%. Jika sudah benar dan sesuai tabel, kita klik play, dan kita juga bisa melihat bola 1 dan bola 2 juga beriringan walaupun masa ini berbeda. Kita catat perubahan energi kinetiknya, momentum, dan kecepatan setelah mereka bertumbukan. Nah,
Dari simulasi PET untuk ketiga percobaan ini yang telah dicatat angkanya, nilainya, kita dapat melakukan pengolahan data. Kenapa ya tuh? Selanjutnya, nah, udah kelihatan slide-nya Kak Tia? Sudah, Pi. Jadi setelah kita melakukan simulasi tersebut, kita catat untuk hasil percobaannya, bisa rekan-rekan lihat. Ini untuk tumbukan lenting sempurna elastisitas 100%. Nah, masa mulainya sama, ini kecepatannya sudah kita tentukan tadi, kita tulis momentumnya dan didapat perubahan momentumnya min 0,75. Nah, setelah tumbukan, nilai kecepatannya itu berbeda, terbalik antara P1 dan P2. Begitu pula dengan momentumnya, tapi untuk perubahan momentumnya itu bernilai sama, hanya beda arahnya saja. Dan begitu pula dengan energi kinetiknya juga sama antara sebelum dan setelah tumbukan. Dan jika dicari dengan rumus, ini bernilai koefisien restitusinya bernilai 1. Untuk masanya yang berbeda, yang satunya itu masanya 1 dan masa bola 2 itu 1,5, itu bisa kita lihat perubahan momentumnya dan energi kinetik awal dan akhir, begitu pula restitusinya. Nanti kita buktikan dengan pengolahan data. Selanjutnya untuk lenting sebagian, elastisitas 50%. Kita lihat bagaimana jika masanya bola 1 dan 2 ini sama. Kecepatannya sudah ditentukan, dan kita tulis ke perubahan momentum 1 dan 2, itu kita dapat perubahan momentumnya min 0,75, dan bagaimana setelah tumbukan, ini kecepatannya berbeda, perubahan momentumnya berbeda, begitu pula dengan perubahan momentum total, itu berbeda antara sebelum dan setelah tumbukan. Begitu juga dengan energi kinetik awal dan energi kinetik akhirnya. Untuk koefisien restitusinya kita dapat 0,5. Pada masa bola yang berbeda juga kita lihat bahwa ada perbedaan perubahan momentum sebelum dan setelah tumbukan, ada perubahan dari energi kinetiknya dan perubahan kecepatan dari tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali di masa bola 1 dan 2 sama, itu kita dapat perubahan momentum saat sebelum tumbukan itu min 0,5, sedangkan setelah tumbukan itu bernilai 0. Untuk EK-nya juga dia berkurang dan koefisien restitusinya 0. Bagaimana jika masa bola 1 dan 2 tidak sama? Itu perubahan momentumnya min 1,75, setelah tumbukan berubah 0,05, ini hampir bernilai 0, dan koefisien restitusinya bernilai 0. Begitu pula energi kinetik awal dan akhirnya itu hampir bernilai 0 juga dan berkurang. Nah, dari pengolahan data yang bisa kita lihat di slide ini, untuk perubah momentum awal itu kita menggunakan rumus P sama dengan M kali P. Yang kita masukkan nilai di tabel, kita dapat nilai perubahan momentum awal dan akhirnya. Dan kita dapat perubahan momentum. Ternyata terbukti bahwa simulasi dan dari pengolahan data yang kita dapat ini, perubahan momentumnya itu bernilai sama sesuai di tabel, pula dengan percobaan setelah tumbukan. Dan koefisien restitusinya menggunakan rumus delta V absen per delta V itu bernilai 1. Sehingga untuk lenting sempurna, koefisien restitusinya itu bernilai 1. Untuk percobaan sebelum tumbukan, juga sama, untuk mencari momentumnya kita menggunakan rumus M kali P, serta momentumnya P2-nya dikurang P1. Kalian bisa lihat, energi kinetiknya setengah M kali P kuadrat, dan setelah tumbukan itu didapat koefisien restitusinya bernilai 1 untuk tumbukan lenting sempurna. Untuk tumbukan lenting sebagian, rumus yang sama juga kita gunakan, kita buktikan, didapat koefisien restitusinya itu bernilai 0,5, sesuai juga dengan tabel. Untuk masa bola 1 dan 2-nya berbeda, juga didapat koefisien restitusinya 0,5. Sehingga
presentasi kesalahannya itu bernilai 0. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, percobaan pertamanya sebelum tumbukan rumus yang sama dengan percobaan 1 dan 2. Selanjutnya didapat koefisien restitusinya bernilai 0 sesuai rumus pada teori yang telah dijelaskan di LKPD tadi. Dan setelah tumbukan juga bernilai 0, sehingga hasil yang kita dapat sesuai dengan percobaan. Sehingga dari pengolahan data menunjukkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Semakin besar massa, semakin besar momentum. Semakin besar kecepatan, semakin besar juga momentumnya. Jadi suatu sistem yang terrealisasi tidak akan memiliki gaya-gaya eksternal yang bekerja padanya. Akibatnya, momentum sistem bernilai konstan. Gaya-gaya internal dalam sistem ini dapat mengubah energi mekanik total sistem, tapi karena selalu terjadi berpasangan, gaya-gaya tersebut tidak dapat mengubah momentum total sistem. Yang kita lihat tadi rumus untuk perubahan momentumnya itu adalah massa dikali dengan kecepatan itu sama dengan konstan. Nah, sehingga yang dapat kita simpulkan pada percobaan tadi itu, kita tumbukan itu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan koefisien restitusinya, yaitu tumbukan lenting sempurna. Pada jenis tumbukan ini berlaku hukum pelestarian momentum dan hukum pelestarian energi kinetik. Pada tumbukan lenting sempurna, besarnya nilai koefisien restitusi itu atau E sama dengan 1, jumlah momentum sebelum dan setelahnya itu adalah sama, kecepatan sebelum setelah tumbukan berubah, untuk massa bola 1 dan 2 sama, maupun massa yang berbeda. Energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, tumbukan kedua benda bersatu dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama, besar koefisien restitusinya sama dengan 0. Jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan itu berubah. Kecepatan sebelum dan setelah tumbukan juga berubah antara bola 1 dan 2 dengan massa yang sama maupun yang berbeda. Energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan juga berbeda. Nah, yang terakhir itu tumbukan lenting sebagian, di mana tumbukan lenting sebagian ini nilai restitusinya itu bernilai antara 0 dan 1. Yang kita dapat pada percobaan tadi itu bernilai 0,5. Nah, jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan itu berubah, kecepatan sebelum dan setelah tumbukan juga berubah. Untuk massa bola 1 dan 2 sama, maupun massanya antara bola 1 dan 2 berbeda. Energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan berbeda. Jadi, antara tumbukan, 3 jenis tumbukan itu memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda sesuai percobaan yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya, itu dapat kita simpulkan dari pengguna simulasi PET berbantuan LKPD berbasis Discovery Learning pada materi momentum dan impuls menggunakan model Discovery Learning tersebut. Itu ada struktur EKPD-nya dari judul, mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, indikator, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja, dan penilaian. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 tentang pengguna simulasi PET pada materi momentum dan impuls menggunakan Discovery Learning. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak dosen kita. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.